Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Lutfi Pratiwi, biasa dipanggil Almira, NIM M31190006 dari kelas TIA 2019. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan yang saya buat sebagai tugas akhir saya, yaitu aplikasi virtual reality simulasi pemadaman kebakaran, di mana VR atau virtual reality simulasi pemadaman kebakaran adalah sebuah aplikasi sebagai media edukasi bagi masyarakat untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai pemadaman kebakaran, serta melatih kesiapsiagaan bagi pengguna ketika terjadinya bencana kebakaran dengan menggunakan virtual reality. Nah, langsung saja untuk demo aplikasinya. Ini untuk tampilan splash screen-nya, yaitu berupa logo aplikasi dan juga logo instansi. Kemudian pengguna akan ditampilkan berupa environment ruangan. Ini untuk main menu. Di sini ada tulisan aplikasi ini dikembangkan oleh program studi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Kemudian di sini ada main menu berupa button Help dan About, dan juga Kredit, dan juga menu Play. Nah, button About ini yaitu berisi tentang aplikasi itu, tentang aplikasi simulasi pemadaman kebakaran itu apa. Berikutnya, untuk button Help yaitu panduan mengenai pengenalan controller dari aplikasi ini. Selanjutnya bisa dilihat. Kemudian untuk next ada penggunaan controllernya, bisa dilihat, dan berupa panduan juga untuk penggunaan aplikasi ini. Kemudian ada button play. Oh maaf, tadi untuk kreditnya belum terlewat ya, maaf. Ini ada button VR Selamat edukasi. Datang di mode edukasi mengenai bencana kebakaran. Pada mode edukasi akan menjelaskan ada mengenai instruksi. kebakaran. Untuk memulai mode edukasi ini, klik play di bawah ini. Kemudian klik button play. Di sini Pilihlah ada materi pilihan berikut simulasi. untuk penjelasan lainnya. Yang pertama ada definisi kebakaran. Kebakaran adalah peristiwa yang disebabkan oleh adanya nyala api yang tidak terkendali. Kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya, tak sekedar kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Jangan tunggu kebakaran besar. Semua masyarakat berkewajiban segera hubungi atau telepon, atau datang ke kantor pemadam terdekat. Kemudian untuk materi penyebab kebakaran. Untuk penjelasan mengenai penyebab kebakaran tertinggi, lihat video di samping. Sini ada videonya, bisa kita mulai klik play. Penyebab kebakaran tertinggi salah satunya akibat kelebihan beban listrik. Beberapa kesalahan kita dalam memperlakukan listrik di rumah diantaranya akibat adanya arus pendek, penumpukan stop kontak, pemakaian listrik yang melebihi beban, untuk adanya kabel bocor, cepat atau memperlambat video. Di sini ada pause untuk pause video, kemudian play kembali, dan juga ada button stop untuk stop dari video itu. Selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu klasifikasi kebakaran. Kelas A, benda padat kecuali logam. Klasifikasi kelas kebakaran A adalah yang disebabkan oleh zat padat mudah terbakar, seperti kayu, kertas, kain, atau sampah kering. Kelas B, bahan bakar cair atau gas. Klasifikasi kelas kebakaran B adalah yang disebabkan oleh zat cair mudah terbakar, seperti bensin,
minyak, oli, wax, cat, thinner, alkohol, aseton, propanol, metanol, dan lain sejenisnya. Kelas C, Kemudian komponen listrik. Klasifikasi kelas kebakaran C adalah yang disebabkan oleh listrik, karena adanya arus pendek, kelebihan muatan pada tegangan listrik, korsleting, dan lain sebagainya. Kelas D, logam dan metal. Klasifikasi kelas kebakaran D adalah yang disebabkan oleh zat logam yang mudah terbakar, seperti magnesium, titanium, litium, kalium, dan zat logam lainnya, seperti pada penggunaan baterai, kamera, dan handphone. Kemudian untuk pilih materi selanjutnya mengenai unsur Untuk terjadinya penjelasan api mengenai sama unsur terjadinya ini api, lihat video di disebutkan samping. melalui video yang tersedia. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil, jadi kawan. Nyalanya besar, jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya 3 unsur yang dikenal dengan teori segitiga api. Ketiga unsur tersebut antara lain material atau bahan yang mudah terbakar. Dan salah satu unsur pembentuk api dihilangkan. Ini juga bisa dipercepat videonya melalui track yang di bawah. Juga bisa stop video. Kemudian lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu alat pemadam kebakaran berupa tradisional dan modern. Bisa kita pilih tradisional terlebih dahulu. Untuk penjelasan ini mengenai disebutkan karung melalui goni video atau juga kain basah, lihat video di sebelah samping. kanan. Untuk play video Cara tradisional seperti padamkan sebelumnya. api. Ada cara tradisional untuk memadamkan api, yakni dengan karung goni tidak berlubang. Atau bisa diganti handuk tebal atau selimut tebal yang tidak berlubang yang ada di rumah. Basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata. Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di samping kanan kiri agar bisa melihat lidah api atau arahnya. Berjalanlah menuju sumber api dengan mengikuti arah angin. Lindungi Videonya bisa langsung di stop dan juga basah dipercepat lain. melalui Jika track api video tidak di berhasil bawah. dipadamkan dan makin besar, Seperti segera menyelamatkan diri. Cara yang sama juga bisa digunakan untuk menyelamatkan anggota keluarga meninggalkan kobaran api. Selanjutnya untuk alat pemadam kebakaran modern. Untuk penjelasan Disebutkan mengenai APAR, melalui alat video pemadam api ringan, lihat video di sebelah kanan. Dan untuk juga melihat ada penjelasan jenis APAR, api lihat di sebelah kiri. berupa model 3D nantinya. Di sini untuk Alat play pemadam video api terlebih ringan. dahulu mengenai APAR apa bisa itu menjadi apa. pertolongan pertama memadamkan api. Lalu, bagaimana cara menggunakan APAR? Tarik untuk membuka kunci pengaman. Arahkan semprotan ke sumber api. Tekan tuil, lalu semprotkan menyapu kanan kiri, jangan terputus-putus. Ini Saat videonya bisa digunakan, dipercepat pastikan karena tabung APAR dalam posisi tegak. bersingkat waktu. Jaga jarak kita Sebenarnya dengan video sumber bisa api. full, Pastikan tapi jarak karena ada aman tracknya minimal juga, 2 jadi meter. bisa dipercepat. Perhatikan Kalau arah angin. ada tombol Semprotkan pause, agar play, mengikuti dan arah stop. angin langsung ke dasar sumber api. Lantai. Seperti ini. Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan APAR selalu dalam kondisi siap pakai. Baik, selanjutnya ada untuk jenis APAR. Ini berupa deskripsi, penjelasan audio, dan juga model 3D yang APAR Dry ditampilkan. Chemical Powder. Bisa APAR dengan media didengarkan serbuk kimia kering penjelasannya ini dan juga sangat melihat, tepat untuk memadamkan api model pada kelas 3D, kebakaran A, jenis-jenis APAR-nya. C, dan D karena sifatnya yang Di non-konduktor. sini bagian Maka, tidak masalah untuk digunakan powder. memadamkan api pada kelas apapun. Oleh sebab itu, APAR powder juga disebut APAR multipurpose. Kemudian APAR kedua ada water. APAR water. APAR jenis air Bisa atau dilihat juga water model 3D adalah dan juga jenis didengarkan APAR yang audionya. diisikan oleh air dengan tekanan tinggi. APAR jenis air ini merupakan jenis APAR yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api
yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain sebagainya, atau kebakaran kelas A. Tetapi akan sangat berbahaya jika dipergunakan pada kebakaran yang dikarenakan instalasi listrik yang bertegangan atau kebakaran kelas C. Kemudian Apar ada foam. apar foam. Apar jenis busa juga atau foam menggunakan tertera media campuran model 3D antara dan air dan penjelasan surfaktan soda. Media ini sangat efektif untuk memadamkan kelas kebakaran A dan B dengan cara kerja cooling atau mendinginkan titik api. Namun, jangan sekali-kali menggunakan apar foam pada kebakaran elektrikal, karena kandungan air pada media ini dapat memperparah korsleting. Jika yang terakhir itu Apar CO2. Apar bermedia sama gas tertampil CO2 ini juga model sangat efektif 3D-nya dan untuk juga memadamkan penjelasan api pada kelas kebakaran B dan C. Apar dengan media non-konduktor ini sangat ramah pada benda cair mudah terbakar dan benda elektronik, karena tidak meninggalkan residu saat digunakan, sehingga tidak mencemari benda cair yang terbakar, juga tidak memicu korosi pada alat elektronik. Baik, setelah itu bisa kembali melalui button back, kembali ke menu main menu. Ini sebelumnya kita kembali ke button home, kemudian kembali ke main menu. Nah, untuk button play, kita menuju ke VR simulasi. Selamat datang di mode simulasi pemadaman kebakaran. Pada mode simulasi ini, praktik simulasi untuk mengatasi ketika terjadinya kebakaran. Untuk memulai mode simulasi ini, klik play di bawah ini. Dan di sini ada pilihan 3 simulasi, yaitu api kecil, api menengah, dan api besar. Di sini mengenai cara melakukan simulasi pemadaman api kecil bisa dilihat. Kemudian ada api menengah, cara melakukannya bisa dilihat juga, dibaca. Kemudian juga yang terakhir ada api besar, simulasi pemadaman api besar. Selanjutnya langsung saja ke eksekusi. Sebelumnya ini merupakan environment dari simulasi, dan juga ada api menengah itu ada berada pada tong, api kecil kayu bakar, dan api besar di rumah. Jadi kita memadamkan sesuai dengan instruksi tadi. Bisa melihat petunjuk penggunaan yang telah tersedia ini untuk melakukan simulasinya. Kemudian ada petunjuk penggunaan. Ini untuk api kecil. Yang pertama, ambil kain, kemudian letakkan kain ke api kecil itu pada kayu bakar. Gunakan grab button, kemudian arahkan ke api kecil. Maka api kecil pun akan padam setelah kainnya diletakkan di api. Kemudian lanjut untuk api menengah, yaitu menggunakan apar, bisa melihat petunjuk penggunaannya. Sebelumnya tekan tombol on off menyalakan, off untuk matikan. Kemudian ambil apar dan arahkan ke tong. Dan ambil apar, kemudian sebelumnya nyalakan dulu, juga ambil apar, arahkan ke api menengah di tong tersebut. Kemudian sapukan apar hingga api padam. Kembalikan lagi apar ke atas meja dan api sudah padam setelah disemprotkan. Kemudian jangan lupa matikan aparnya. Lanjut untuk simulasi yang terakhir, yaitu api besar. Ini petunjuk penggunaannya. Untuk api besar yaitu menelpon pemadam kebakaran hingga mobilnya datang. Misalkan tekan nomor ini maka salah, yaitu sesuai instruksi, yaitu 112. Kemudian klik tombol telepon, maka mobil pemadam kebakaran akan datang untuk memadamkan api besar yang ada di rumah. Mobil akan menyiram api di rumah hingga api padam. Nah, mungkin
itu saja demo dari aplikasi VR simulasi pemadaman kebakaran. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, sebelumnya tadi untuk keluar aplikasi ya, dengan klik tombol button tanda hijau tadi. Oke, baik. Mungkin saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.